Hari ini justru adik-adik mahasiswa kita dari BEM UI, dari UBK, IPB, dan beberapa mahasiswa yang lain di seluruh Jabodetabek, bahkan mungkin di berbagai tempat yang lain, merayakan kemerdekaan ke-81 tahun ini dengan demonstrasi besar. Hari ini titik sentralnya mahasiswa-mahasiswa itu akan bertemu di Bundaran HI, katanya begitu. Apakah ini bisa terlaksana atau tidak? Karena demonstrasi beberapa waktu yang lalu, tujuan mereka ke Bundaran HI dicegat oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan aparat keamanan hari ini mengizinkan adik-adik kita untuk berdemonstrasi, karena menurut saya demonstrasi itu adalah hak konstitusional warga bangsa, dan mahasiswa itu adalah menyuarakan suara rakyat, seharusnya tidak dihalang-halangi. Tapi di sisi lain saya harus titip pesan kepada adik-adik mahasiswa agar menyuarakan suara rakyat dengan cara yang santun, tertib, tidak anarki, dan yang paling penting juga teman-teman mahasiswa juga harus menjaga jangan sampai disusupi oleh anasir-anasir yang ingin mendiskreditkan perjuangan mulia dari mahasiswa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 18 Agustus 2026. 81 tahun yang lalu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bersidang, rapat para tokoh Bapak Ibu bangsa kita, lalu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya hari ini bisa kita nyatakan sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Satu hari setelah kemerdekaan, apa yang terjadi? Hari ini justru adik-adik mahasiswa kita dari BEM UI, dari UBK, IPB, dan beberapa mahasiswa yang lain di seluruh Jabodetabek, bahkan mungkin di berbagai tempat yang lain, merayakan kemerdekaan ke-81 tahun ini dengan demonstrasi besar. Hari ini titik sentralnya mahasiswa-mahasiswa itu akan bertemu di Bundaran HI, katanya begitu. Apakah ini bisa terlaksana atau tidak? Karena demonstrasi beberapa waktu yang lalu, tujuan mereka ke Bundaran HI dicegat oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan aparat keamanan hari ini mengizinkan adik-adik kita untuk berdemonstrasi, karena menurut saya demonstrasi itu adalah hak konstitusional warga bangsa, dan mahasiswa itu adalah menyuarakan suara rakyat, seharusnya tidak dihalang-halangi. Tapi di sisi lain saya harus titip pesan kepada adik-adik mahasiswa agar menyuarakan suara rakyat dengan cara yang santun, tertib, tidak anarki, dan yang paling penting juga teman-teman mahasiswa juga harus menjaga jangan sampai disusupi oleh anasir-anasir yang ingin mendiskreditkan perjuangan mulia dari mahasiswa. Itu pesan saya. Sahabat Indonesia, ini sebetulnya ironi sebetulnya. Pada saat kita seharusnya mensyukuri kemerdekaan Indonesia, para mahasiswa ini justru melakukan demonstrasi yang tagarnya adalah rebut kemerdekaan. Lalu ada lagi subtagarnya, kemerdekaan untuk siapa? Ini pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Mereka ingin merebut kemerdekaan karena mereka merasa tidak merdeka. Merdeka apa gitu? Merdeka apa yang dimaknai oleh teman-teman mahasiswa? Ini sangat-sangat mendalam. Artinya pada saat kita
seharusnya mensyukuri kemerdekaan kita, ternyata adik-adik mahasiswa membuat perspektif bahwa kemerdekaan itu belum nyata mereka terima. Kalau ajaran Bung Karno itu ada 3 hal, kemerdekaan, merdeka, dan memerdekakan diri. Nah, ini mungkin yang belum dirasakan. Kita sudah merdeka, iya, tapi merdeka ini untuk siapa? Ini mungkin mengacu pada 8 tuntutan mahasiswa. Dari berbagai elemen BEM-BEM di Indonesia, tuntutannya agak berbeda-beda tapi poinnya hampir sama. Saya kali ini akan membacakan 8 tuntutan yang disuarakan oleh BEM UI. Ini tuntutannya. Yang pertama adalah menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kedua, menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 3, mewujudkan reforma agraria sejati. 4, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 5, mengevaluasi total PSN atau proyek strategis nasional serta menghentikan program MBG dan KDMP. 6, menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah atau TKD, serta mengembalikan otonomi daerah. 7, menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores NTT, serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. 8, menghentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta membubarkan Batalion Teritorial Pembangunan atau YON-TP. Sahabat Indonesia, kalau kita telaah 8 tuntutan mahasiswa, ya harus kita akui itu suara rakyat, suara kegelisahan kita semua. Banyak sekali rakyat kita yang tertindas. Penjajahnya bukan Belanda atau Jepang atau asing, tapi bangsa sendiri atau penguasa. Dan ini belum dituntaskan secara nyata oleh penegakan hukum kita. Karena kita tahu penegakan hukum kita saat ini sedang bermasalah. Mahasiswa melihat pemerintah tidak terlalu bersungguh-sungguh untuk memperbaiki proses atau sistem penegakan hukum di negeri ini. Korupsi, kolusi, nepotisme masih merajalela. Kita tahu di proyek MBG sebagai contoh, berapa ribu dapur yang dimiliki oleh Polri, berapa yang dimiliki oleh TNI, dan berapa dapur yang dimiliki oleh kader-kader partai politik pengusung pemerintah. Ini harus kita maknai adalah mencederai upaya atau niat mulia kita untuk memberantas KKN. Seperti reforma agraria, itu juga bermasalah. Banyak tanah adat, hutan yang dikooptasi untuk kepentingan tertentu. Bahkan ada wilayah-wilayah hutan yang diserahkan ke TNI untuk pembangunan markas Batalion Teritorial Pembangunan, yang ini ditolak oleh mahasiswa dan mungkin sebagian besar rakyat Indonesia. Karena manfaatnya apa? Tugas pokok TNI itu adalah menjaga kedaulatan NKRI di bidang pertahanan, bukan untuk menanam jagung, memelihara lele, beternak kambing atau sapi. Kita harus memperkuat tentara kita dari segi profesionalitasnya, kemudian wawasannya, kemudian alutsistanya, tapi tidak untuk kepentingan yang seharusnya ini bisa diberdayakan dari masyarakat sipil. Hal-hal ini yang dituntut oleh mahasiswa. Dan benar apa yang saya katakan di awal, bahwa tuntutan mahasiswa itu adalah representasi suara rakyat.
Jadi ini ironi dalam kita hidup bernegara. Pada saat kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita, mahasiswa justru memotret ingin merebut kemerdekaan. Artinya sudah pasti ini bukan merebut dalam arti merebut mengkooptasi pemerintah atau mengganti pemerintah, bukan. Secara esensi ini adalah masukan kritis dari mahasiswa agar benar-benar rakyat Indonesia dibebaskan dari belenggu penjajahan. Bukan hanya penjajahan asing tapi penjajahan atas bangsa sendiri. Kita tahu sekarang kesenjangan, ketimpangan antara yang paling kaya dan paling miskin itu semakin melebar. Itu dikatakan dalam Gini rasio kita semakin melebar. Ini yang disoroti oleh kita semua dan ini disuarakan oleh mahasiswa. Sekali lagi saya minta agar aparat keamanan memfasilitasi dan menjaga ruang publik agar digunakan oleh para mahasiswa yang merupakan hak konstitusional mereka dengan cara yang baik, tidak represif. Tapi di sisi lain saya mohon kepada mahasiswa untuk melaksanakan demonstrasi dengan tertib, menjaga soliditas dan konsolidasi di antara mereka, menjaga agar tidak disusupi, dan yang paling penting tidak anarki dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Mahasiswa yang ingin menyuarakan suara rakyat harus menjaga masyarakat, bukan mengganggu masyarakat. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Inilah ironi negeri ini. Tapi apapun terjadi, inilah dinamika kita dalam hidup bernegara dan berbangsa. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.